mendengar suara lain kecuali Mahesa Al-Bantani. Banyak Faktanya, yang lain banyak. yang saya omongin fakta kan. Kenapa? Iya. Karena kita ngehitung populasi di Tiongkok itu hampir 2 miliar penduduk. Hampir 2 M. Amerika itu berapa Amerika itu? Jadi ya, artinya sama-sama mereka itu berniat mengeruk kekayaan alam. Dampak buruknya adalah lebih besar dampak buruk Tiongkok. Ya. Jadi makanya kita mah berpikir itu ya dengan kaidah khofid darurin. Jadi jujur berani saya katakan adalah hari ini Indonesia pernah dicengkram Amerika, sekarang dicengkram Tiongkok. Ini dampak kerusakannya jauh lebih besar. Luar biasa. Kerusakan Tiongkok. Dulu Kiai itu cuma sebatas dicurigai teroris. Ya. Dulu. Ya. Hari ini Kiai dengan Kiai dibentur-benturkan. Dibentur-benturkan, ya betul. Begini Gus, apa yang sampean utarakan di video itu, saya lahir tahun 60-an. Jadi yang Gus Mahesa ceritakan itu di depan mata saya, bukan katanya. Bagaimana pemerintahan Pak Harto mulai pemilu 71, pengerahan TNI ke basis-basis NU agar memenangkan Pak Harto, saya tahu. Sampai peristiwa Abu Yadim Yati, semua tahulah. Ini kebetulan saya lahir tahun lama, kebetulan saya selalu ingin mengupdate informasi sampai selipatan-lipatan kecil itu. Jadi semua yang Gus Mahesa katakan, saya benar-benar geleng-geleng kepala. Kemudian saya sama istri ya, ini orang kok nggak live ya? Begitu saya lihat live langsung masuk. Dulu Gus Dur diincar, ingin dihabisi, itu menyakiti para santri dan umumnya warga Nadiyin. Golongan hijau ya. Ya, umumnya warga Nadiyin itu menyakiti. Tapi seandainya Gus Dur terbunuh oleh sang pencengkram Indonesia, Gus Dur mati dalam keadaan syahid. Lah kalau hari ini misalnya terjadi bentrok, terjadi chaos, kiai sama kiai, yang terjadi mati sangit, bukan mati syahid. Sangit, ya sangit. Mati sangit sekarang. Makanya kenapa ini saya kepikiran ini Pak, mohon maaf, justru dari kader itu Pak, dari kader Ormas Hijau itu, bahwa ingin menjaga dari Amerika. Jadi asal jujur yang memotivasi saya membahas itu di publik, jujur dari kader Ormas Hijau, Kang. Ini Cina ini, Aguan ini sedang menjaga, maaf, Aguan ini, Agung Sedayu Group ini sedang menjaga Indonesia dari cengkraman Amerika. Lalu saya balikin spontan. Mending Amerika yang mencekram. Bukankah Anda santri? Anda harus berpikir konsepnya akhofid darurin. Jadi kalau saya disuruh milih, bukannya makanya saya ngomongnya bahasanya mending. Jadi saya ngomong betul. Saya bukan lebih baik Amerika, enggak, karena dua-duanya enggak baik. Sama-sama, Sama-sama, dua-duanya enggak baik. Karena bahasa saya menggunakan kata mending, bukan lebih baik. Jadi mending Amerika. Dalam konteks tadi akhofid darurin. Kalau saya lebih mending dicengkram Amerika karena mending Amerika sedikit. Itu yang mudah dipahami aja oleh masyarakat ya. Ya, nah kemendingan yang Gus Mahesa sampaikan itu nggak ngarang. Kita pernah dicengkram Amerika dan itu kita fan-fan saja. Sejauh mana penekanan Amerika nggak mengerahkan rakyat Amerika masuk ke Indonesia, enggak. Maka Gus itu sebetulnya saya naik itu tadi mau nanya, Gus Mahesa itu kan ahli agama. Tetapi bagaimana apa yang membuat sebagai pemicu hingga idenya ini loh kok bisa berkembang dan bisa menyusun rangkaian cerita dari mulai zaman Pak Karno sampai sekarang ini loh. Kan tadi sudah ngomong Pak, itu spontan ketika kader Ormas Hijau berargumen membela Agung Sedayu Group. Kang Mahesa biar tahu tidak, Agung Sedayu Group ini sedang menjaga dari cengkraman Cina. Lalu kita membiarkan diri dicengkram Tiongkok gitu. Dari cengkraman Amerika gitu, maaf, dari cengkraman Amerika. Dan kita membiarkan diri dicengkram oleh sang naga. Jadi begini Gus, akhirnya Gus Mahesa kita
Akhirnya kita keinget lah, Pak, mohon maaf Pak, di Morowali, saat bangsa kita Indonesia banyak pengangguran, kok yang bekerja dari Tiongkok, negara tidak hadir, ya, negara tidak hadir, maaf, pemerintah tidak hadir, tidak bisa memberikan jaminan itu, gitu. Ya. Sebetulnya kan bukan di Morowali aja toh Gus, di daerah Semen, di daerah Malingping sana itu kan tukang-tukang Pak Cangkul kan dari sana semua Gus. Ya. Jadi begini Gus, saya sekarang semakin yakin, Unjali lor adek. semakin yakin siapapun lawan Gus Mahesa, saya sekarang ini menjadi yakin, saya nggak khawatir. Saya menjadi nggak khawatir. Jadi kalau ada yang menyi-menyi masalah Tiongkok, masalah pagar laut dan sebagainya, saya sekarang udah set bahwa Gus Mahesa mampu. Dan itu jujur Pak, spontan Pak. Saya yang jawab itu spontan, nggak pakai mikir, nggak pakai nyari data, spontan. Begitu dia ngomong Agung Sedayu Group sedang menjaga Indonesia dari cengkraman Amerika, langsung spontan. Maka mending dicengkram Amerika ketimbang Tiongkok. Ngeri. Dan saya tahu resiko ngomong ini di publik itu saya tahu. Karena semua nanti akan membidik saya. Ya itu sudah saya persiapkan, ya silahkan. Iya, resiko itu ketika yang jalan preman jalanan, Gus. Itu memang harus benar-benar diantisipasi. Tetapi sekali lagi, kalau saya posisinya di Gus Mahesa, apapun yang terjadi seperti Gus Mahesa katakan tentang anak, tentang istri, udah nol, ikhlas. Saya salut bener Gus. Pokoknya saya kalau dibunuh di jalan, menang banyak saya syahid. Betul, betul. Dan saya yakin yang di atas nggak tinggal diam, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Saya menyikapi Gus Dur ketika benar-benar diincar dan dibidik loh. Gus Dur kalau sampai terbunuh waktu itu syahid Gus Dur. Ya, betul. Ya, karena yang menghabisi Gus Dur karena penjahat. Gus Dur syahid. Nah, hari ini masa kiai, lor. Masa kiai mau berantem sesama kiai, nggak keren amat. Hari ini ada yang ngintip nggak, Gus? Pak, tiap malam pasti ada. saya Intinya beginilah. Ya, jadi, kenapa saya tidak khawatir dipantau intelijen? Loh, karena kita punya visi misi yang sama-sama ingin menjaga kedaulatan ini. Adapun beda teknis, kan itu namanya beda ijtihad ya, beda ijtihad. Ya. Tapi kan yang melatar belakang saya dengan intelijen sama kok. Saya ingin menjaga kedaulatan. Nah, jadi kalau ada intelijen yang benar-benar NKRI, tentu pemikiran dan langkahnya akan sama dengan Gus Mahesa. Demikian juga orang-orang yang menjadi pecundang, yang menjadi pengkhianat sama, itu juga ada di intelijen. Semua Pak nakut-nakuti saya. Mahesa awas diawasi intelijen. Loh, kita punya visi misi yang sama kok, beda cara. Saya tidak menganggap intelijen itu musuh saya kok. Yopo. Saya udah tua jadi udah males mencari referensi literasi. Kalau enggak, ayo Gus kita apa? Alhamdulillah masih ada Gus Mahesa lah. Bahkan sering kita ngulang-ulang, jangan pernah jual laga di hadapan saya berbicara kecintaan terhadap NKRI, apalagi kalau itu aparat ya. Artinya mereka digaji untuk itu. Loh, kita ini nggak digaji loh. Ngejaga NKRI kita ini nggak digaji loh. Ya. Jadi semakin jelas lah orang yang teriak-teriak NKRI hari ini tersaring oleh alam, mana yang benar-benar nasionalis, Pancasilais di PIK 2 ini semuanya akan ketahuan. Mau ormas kayak mau apapun akan ketahuan ya di sini ini. Ya, malah kita yang hari ini yang dulu kita sering dituduh radikal, anti Pancasila, ya bahkan lebih lucu lagi sampai hari ini saya dikait-kaitkan dengan HTI. Yopo, dari unsurnya dari mana? Itu nggak ada isi kepala, Gus. Kalau itu mah jelas-jelas embruter yang belum sadar lah itu. Tapi kalau embruternya itu kan biasanya kan ada agak yang pinter. Kalau yang pinter mah paham. Kita kemana-mana bawa bendera merah putih, kemana-mana bawa bendera merah putih. Jadi yang bendera merah putih dan NKRI-nya Gus Mahesa itu bukan sekedar di mulut, ya di mulut, ya di pikiran, di hati, di tingkah laku perbuatan
semuanya udah full Indonesia NKRI harga mati full itu sudah. Pak, saya tidak pernah nyanyiin Indonesia Raya kalau bareng-bareng, tidak pernah tidak nangis. Saya kalau nanyain Indonesia Raya pasti nangis, pasti. Itu natural Pak, natural, nggak bisa dibuat-buat. Iya, Kalau dengerin Indonesia Raya, saya pasti nangis, nggak kuat. Iya. Makanya kan sering saya ngomong kepada orang yang memang pemikirannya ekstrim. Kalau berbicara pisah dari NKRI, saya bilang, tahu tidak yang Anda kalau teriak pisah dari NKRI, yang dihianati, Anda berkhianat itu bukan kepada Soekarno, bukan kepada Merah Putih, berkhianatnya kepada pimpinan Banten yang terdahulu yang sudah bersepakat untuk bergabung. Jadi jangan dikira berkhianat sama Indonesia. Anda mengkhianati para pendahulu Banten. Gitu loh. Saya lupa ya kiainya siapa. Dia bercerita masalah NKRI-nya Banten itu. Bahwa Banten itu berdiri sudah lama sejak Indonesia belum merdeka. Dan ketika kemerdekaan, wilayahnya bulat diserahkan. Pangkatnya, jabatannya diserahkan, cuma nggak jadi apa-apa. Nah, itu. Nah, itulah NKRI-nya Banten. Loh kok sekarang dituduh mau berkhianat itu, waduh, ini orang ini yang begitu itu yang perlu diciduk sama intel-intel itu. Ya, biasa apalah. Jadi propaganda, namanya propaganda ya. Ya, betul, ya. Sebenarnya ya, untuk orang-orang yang nggak ngerti biar kebakaran ya. Ya coba teriaknya Pancasila, NKRI, Pancasila, Pancasila. Di perbuatannya di jalan pakai seragam, malakin supir. Loh iki piye? Ini Pancasilanya di mana gitu loh. Aduh, supir yang dipalakin. Kadang-kadang kan gini Gus, saya itu kan sering melihat di video-video tentang kebobrokannya aparat, terus semuanya lah. Kadang-kadang, waduh saya mau ngadu siapa, mau ngadu ke Gus Maesa, enggak. Gus Maesa itu sudah menjadi ikonnya perlawanan pantai Banten, bahkan sampai dengan Rempang, sampai dengan Sulawesi, sampai yang baru-baru kemarin ini KLH Provinsi Sumatera Utara, itu semua inspirasinya dari Gus Maesa. Itu benar-benar. Jadi kalau nanti ini sukses, pahlawan pertamanya ini pendapat saya pribadi ya, ini secara pribadi saja. Udah Gus Maesa itu harus tercatat itu. Lebay. Tapi yang jelas begini Pak ya, kalau kita ngobrol di alam nyata dengan rekan-rekan santri, itu, masalah sayangnya mereka ke saya, khawatir dilewatkan, dicegat di jalan. Saya bilang begini. Iya betul. Kalau saya mati dibunuh di jalan, itu kemenangan buat rakyat Banten. Saya menang. Secara rohaninya saya syahid dan akan membakar semangat rakyat Banten. Alhamdulillah. Nah, kalau saya mati dibunuh di jalan, apa Kesultanan Cirebon mau diam? Banten, Kesultanan Banten. Jadi ya sudahlah. Kenapa? Semua orang yang paham tentang perjuangan Gus Maesa, ketika itu terjadi, darahnya akan mendidih, walaupun nggak bergerak, secara spiritual akan menggerakkan bangsa Banten. Saya yakin itu. Bahkan jujur Pak, kenapa saya digrogol di tengah jalan, saya left. Saya kasih tahu saya digrogol. Kemana-mana saya left. Kenapa? Silakan lo cegat saya. Kalau lo nggak berani di tanah Banten, silakan saya di Jakarta nih. Maksudnya apa? Silakan. Karena saat saya mati, disitulah Banten bergejolak. Nggak apa-apa. Saya kira dibunuh dalam melakukan perlawanan ini adalah jalan cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amin, tapi nggak harus jangan Gus. Lambat aja deh, harus selesai dulu. Itu orang menganggap begini Pak. Iya. Maksudnya begini Pak. Orang menganggap itu resiko. Saya menganggap itu bonus. Ya makanya saya nggak punya cara, nggak punya alasan untuk takut. Saya tuh nggak punya alasan untuk takut. Ya. Saya paham Gus, jadi ketika yang Gus Maesa lakukan itu benar-benar murni, apapun resikonya, bukan konyol, bukan mengharapkan mati cepat biar masuk surga, enggak. Pokoknya kalau udah ikhlas ya udah ikhlas, selesai apapun resikonya.
Kan saya selalu Takut ngomong, sedikit pun nggak ada. kalau lelah saya ngaku ada Pak. Lelah tuh ngaku. Ada lelah itu. Tapi kalau menyerah, insya Allah tidak. Jauh. Saya nggak mau menyerah. Kalau menyerah tidak. Ya. Pak, kalau berbicara prediksi, perhitungan logika, siapalah Mahesa, siapalah Kang Khalid, siapalah rakyat Banten. Kalau berbicara hitung-hitungnya matematika, logika, siapa? Bahkan yang pernah berjuang lebih keras itu kan ada HRS. Ya. Ya apa siapalah saya, gitu loh. Ya. Tapi kita kan udah nggak, makanya saya selalu ngomong, saya paling tidak suka kalau ngobrol itu berhasil apa tidak berhasil. Itu saya nggak suka tuh, berhasil apa tidak berhasil. Berhasil. Itu enggak, saya nggak suka obrolan ini. Mau atau enggak? Saya hanya akan mikir bagaimana caranya melawan. Jadi saya nggak mikirin menang kalah, udah nggak mikir. Karena kalau mikirnya kita mikirin perhitungan, prediksi kalah. Prediksi kan kalah. Saya pun mengakui prediksi kalah. Tapi ini bukan tentang menang kalah, tapi ini tentang pilihan, ini tentang menunjukkan bangsa Banten. Inilah bangsa Banten. Iya, iya. Iya. Makanya saya juga begini, Gus. Melihat negara Indonesia ini ada yang menyebutkan bahwa sekarang itu sedang gelap. Saya paham betul. Tetapi kadang-kadang saya juga berpikir yang menyuarakan Indonesia gelap itu bukan rakyat bodoh. Di situ banyak yang pakar, banyak yang profesor, banyak yang ahli, tetapi tidak ada tanggapan oleh negara. Jadi saya berpendapat, siapa kita sih kok menyuarakan tentang kondisi bangsa dan negara ini mustahil. Nah, tetapi itu terbantahkan. Masalah pagar laut selesai dengan Gus Mahesa. Selesai ini dengan Gus Mahesa. Setidak-tidaknya banyaklah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara itu, diantaranya suaranya Gus Mahesa. Indonesia dengan Kang Khalid anu Gus ya, jarang ya istilahnya kita WA. Live bareng jarang ya. Jarang, kita komunikasinya via WhatsApp kita tetap komunikasi. Jadi kita berjuang masing-masing gitu. Prinsip saya itu Pak, saya punya prinsip musuhnya musuhku adalah sahabatku ya, musuhnya musuhku adalah sahabatku. Maka kenapa kok saya terkesan terlihat di kelompok yang dianggap ekstrim gitu, kelompok radikal yang dianggap radikal. Saya nggak peduli siapapun yang nolak PIK adalah seperjuangan saya, cuma saya tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Ya wis, kita bareng-bareng lawan PIK gitu. Masa lalunya apa saya tidak mau mencari tahu, dan tujuannya apa saya tidak cari tahu. Ada kan yang mempropaganda apa ya, memprovokasi saya agar tidak bareng dengan mereka. Tujuannya duit, mau dia tujuannya duit, urusan dia dengan Allah. Yang penting selama zahirnya menolak PIK, hayo silakan bareng-bareng gitu loh. Silakan dengan caranya masing-masing. Saya tidak mau menganggapnya musuh. Itu baik wis. Ya, sip. Mantap Gus, mantap. Alhamdulillah. Jadi itu tadi video pendeknya Gus Mahesa 10 kali lebih lah, khusus untuk istri saya itu kan kadang-kadang kurang update lah kalau untuk masalah ini. Saya putarin, dengerin ada kali 5 kali, tapi sambil saya kasih penjelasan, alhamdulillah paham. Jadi mudah-mudahan saya aja udah merinding, saya aja syukur berterima kasih, mudah-mudahan juga membawa pencerahan kepada orang-orang di luar sana untuk berpikir secara NKRI, benar-benar NKRI, masalah Banten ini. Pemicunya masalah Banten yang efeknya menjadi ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya, mulai yang di Banten, kayak Bekasi, kayak di Gresik, kayak di Sidoarjo, di seluruhnya lah, Madura sampai ke Sulawesi. Mudah-mudahan menjadi pemicu dan akhirnya untuk pencamplokan oleh negara Tiongkok ini bisa dikurangi lah. Kalau mau mengkat langsung belum bisa. Masalahnya yang sudah datang ke Nusantara ini sudah banyak, khususnya yang di luar Jawa, yaitu di sekitar Sulawesi dan Morowali itu, Gus. Kendala saya itu cuma satu Pak, jujur. Apa itu Gus? Kita nggak punya biaya. Seandainya kalau saya punya biaya, saya datengin tuh tempat-tempat yang ada orang Tiongkoknya itu.
Saya mau cek itu status legalitas mereka itu. Cek. Legal. Jadi nggak sekedar cerita Gus ya? Ya, jadi kita cek dulu status dia masuk di Indonesia. Yang kedua, cek legalitas mereka sebagai pekerja. Itu saya cek. Iya. Dan saya usir nanti mereka. Saya akan kerahkan santri. Saya usir kalau memang mereka ternyata ilegal masuk ke Indonesia. Saya usir. Oke, iya. Berani saya ngusir, berani. Barangkali nanti kalau umpama ada, barangkali kalau sudah punya anggaran, sudah punya dana, dimulai dari yang deket Banten dulu Gus, di daerah Semen Banten itu Gus. Informasinya kan di Lebak itu. Ya. Ya cuma di dalam pergerakan itu tadi. Mestinya di setiap wilayah ini di Banten ini masing-masing bergerak. Jadi ya warga Lebak bergerak di Lebak, warga Cilegon. Jangan laporan ke saya. Saya ini urusannya banyak. Betul. Kita mah nggak pusing-pusing cek legalitasnya sampai ke pusat. Kalau nyatanya ilegal, ya giring kita bareng-bareng. Jangan anarkis. Kita tetap nggak boleh anarkis, giring. Balikin mereka. Terus waktu hearing dengan DPR provinsi gimana Gus? Ada kelanjutannya atau sekedar omon-omon? Omon-omon. Kan saya sudah ngomong. Ya kita nggak kaget, Pak. Kan kita ngomong jangan sampai jadi drama doang. Ya karena kita sudah terlalu banyak melihat drama. Jadi sebenarnya sinetron drama terbaik itu bukan di Korea, di Indonesia. Di Indonesia lebih sadis ya. Lebih sadis. Drama Sambo itu sadis itu drama Sambo. Ada yang masuk komalnya Gus Mahesa itu ke wakil ketua atau ketua fraksi lah DPR provinsi. Habis kan itu dicuci sama Gus Mahesa. Nih Kang Umar itu mah ketua Pak. Ketua DPRD provinsi. Saya babat nggak peduli saya. Iya, tahu saya. Mau ngomong agama kayak mau ngomong negara sampai habis. Malu itu kalau saya di depan live gitu menyerah yang punya jabatan gitu, malu saya. Mending datang diam-diam ngobrol aja ke Gus Mahesa kan lebih enak daripada ngirit biaya masuk ke Komal akhirnya malu-maluin. Enggak, itu si anggota dewan menganggapnya si Mahesa cuma TikToker kan lagi. Ampun deh. Ya itulah akhirnya menjadi malu sendiri. Orang mah kalau mau perang mah dipetanin dulu, dicek dulu siapa ini Mahesa kan begitu. Jadi saya datang ke DPRD atau ke bupati itu menggugurkan kewajiban. Istilah kami itu menggugurkan kewajiban. Saya tahu mereka nggak punya kemampuan apa-apa kalau untuk melawan Agung itu, bahwa saya udah datang ke DPR. Saya udah datang. Pantesan nggak ada marah-marahnya Gus Mahesa waktu di DPR.